Halo semuanya, perkenalkan nama saya Charlotte Cheryl Zevanya dengan NIM 20400500005 dari kelas G mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminannya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai industri keuangan non-bank. Yang terdapat 12 jenis dari industri keuangan non-bank dan saya memilih untuk menjelaskan mengenai kartu kredit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas keuangan berupa penghimpunan dana dari masyarakat, lalu menyalurkannya untuk kegiatan investasi di perusahaan, serta menerbitkan surat berharga. Industri keuangan non-bank yang seringkali disebut dengan lembaga keuangan bukan bank, didirikan sejak tahun 1972 menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 38-MK-4-1972. Tujuan pendiriannya adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal agar penyaluran dananya lebih efisien sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, fungsi industri keuangan non-bank. Selain menghimpun dan menyalurkan dana, industri keuangan non-bank memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat serta mengeluarkan surat berharga. Yang kedua, memberikan layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Yang ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka mampu membangun usaha. Yang keempat, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Yang kelima, sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Yang keenam, memperluas sumber pendanaan usaha di sektor swasta. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan industri keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman lebih ringan. Yang kedua, proses pencairan dana lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, pengajuan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi ataupun melalui website. Yang keempat, kredit yang diberikan biasanya tanpa agunan. Yang kelima, sebagian besar industri keuangan non-bank tidak memeriksa terlebih dahulu riwayat pinjaman nasabahnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kekurangan dari industri keuangan non-bank. Yang pertama, rendahnya deposito dan tanpa adanya agunan membuat suku bunga cukup tinggi. Yang kedua, tenornya singkat. Yang ketiga, terdapat biaya tambahan. Yang keempat, keamanannya tidak sekuat bank. Yang kelima, plafon pinjamannya biasanya lebih kecil dibandingkan dengan bank. Selanjutnya, sejarah kartu kredit sebagai alat pembayaran. Kartu kredit pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat dalam dekade 1920-an yang diberikan oleh departemen store besar kepada para pelanggannya. Tujuannya untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu, kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas yang dibayar bulanan setelah ditagih dan tanpa kewajiban untuk membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya dua, yang pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang kartu kredit. Menginjak pertengahan 1950-an, banyak bank di Amerika Serikat yang memulai program kartu kredit bertaraf lokal. Bank-bank di negeri Paman Sam pada mulanya menerbitkan kartu kredit bagi para nasabah mereka untuk memperoleh jalur kredit tanpa pinjaman. Hal itu ternyata membuat beberapa bank di Amerika memakan biaya besar, seperti yang dialami oleh Bank of America, sehingga Bank of America menghentikan usaha kartu kredit pada tahun 1961 yang telah 2 tahun dirintisnya. Tahun 1968, American Express Bank memberikan pelayanan kepada nasabahnya yang mempunyai kartu terbitan luar Indonesia. Tahun 1973, Diners Club diperkenalkan di Indonesia. Saat itu pemegang kartu tersebut di Indonesia mencapai 32.000 orang. Di Indonesia, dikelola PT Diners Jaya Indonesia yang khusus bergerak di bidang kartu kredit. Diners Club diterbitkan oleh PT Diners Club Indonesia sejak tahun 1988, berada di Gedung Raja Wali, mempunyai 225 pegawai yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Persentase penjualan kartu kredit di Indonesia menurut MJ Capers, Senior Vice President Card Center Bank Duta, mencapai 1,8 juta orang. Akan tetapi, menurut media Indonesia, pemegang kartu di Indonesia baru mencapai 400.000 orang. Pasar kartu kredit menimbulkan perkembangan pesat sehingga menarik bank-bank lain untuk membangun usaha kartu kredit. Selanjutnya, mengenai pengertian kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya wesel dan cek. Karena dengan menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran, tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima bayaran. Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam undang-undang dan kartu kredit tidak bisa dipindah alihkan.
Kartu kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah credit card, merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda. Dalam pengertian yang tidak sepadan, serta berbeda pula pengertiannya secara harafiah. Kartu kredit terdiri dari dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu adalah kertas tebal yang tidak berapa besar, biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan. Kredit berasal dari bahasa Romawi, credu, yang mempunyai arti percaya, diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli atau menjual secara angsuran. Meskipun demikian, Purwodarminto memberikan arti kredit sebagai menjual atau membeli dengan tidak membayar tunai. Selanjutnya mengenai pengaturan kartu kredit. Yang pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan menyatakan bahwa perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembayaran untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Perusahaan ini di bawah pengawasan dan pembinaan Menteri Keuangan. Yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK 013/1998 tentang ketentuan dan cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 6 huruf 1. Usaha bank umum meliputi melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat. Yang keempat ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK 03/2016 yang diterbitkan 22 Maret 2016. Penyelenggara kartu kredit wajib menyerahkan data transaksi pemegang kartu kredit kepada Ditjen Pajak. Data yang disampaikan meliputi nama bank, nomor rekening kartu kredit, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat nomor induk kependudukan atau paspor, nomor pokok wajib pajak, bukti tagihan, dan rincian transaksi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari kartu kredit. Pada dasarnya, fungsi pokok dari kartu kredit ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, sehingga dapat melancarkan dan mendorong perdagangan dan perputaran uang. Pada awalnya, konsep kartu kredit muncul karena adanya kebutuhan dari pihak yang kelebihan uang, dengan kekurangan uang demi pencapaian kebutuhan. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan hukum dalam penerbitan kartu kredit. Pihak-pihak dalam hubungan kartu kredit adalah subjek yang berperan dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit. Pihak-pihak tersebut adalah: yang pertama ada pemegang kartu atau card holder, di mana pemegang kartu adalah orang perseorangan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penerbit, sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang atau jasa atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. Yang kedua ada penerbit kartu kredit, di mana penerbit kartu kredit adalah bank sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apabila penerbit itu bank umum, maka dia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga ada pedagang atau pengusaha. Penjual adalah pengusaha dagang yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, seperti pengusaha supermarket, restoran, pom bensin, hotel, travel, dan perusahaan pengangkutan. Penjual adalah pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit yang berhak menerima pembayaran dari penerbit berdasarkan surat tanda pembelian yang ditunjukkan kepadanya. Yang keempat ada perantara, di mana perantara adalah pihak pengelola penggunaan kartu kredit dalam penagihan antara penjual dan penerbit dan pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit. Selanjutnya ada prinsip pemberian kartu kredit. Yang pertama ialah prinsip kepercayaan. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya wajib bersamaan dengan kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur, sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Yang kedua ada prinsip kehati-hatian. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kontraktual antara debitur dengan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian. Tujuan dari kehati-hatian bank tidak lain agar bank selalu dalam keadaan aman. Selanjutnya ada prinsip 5C. Prinsip pertama yaitu watak debitur atau karakter.
Watak atau kepribadian debitur merupakan suatu unsur penting dalam pemberian kredit. Sebagaimana dimaksudkan dengan watak adalah pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah perbuatan yang tercela. Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan kredit seperti yang diperjanjikan. Di samping itu, calon debitur harus memiliki lingkungan yang baik, tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan tidak terpuji lainnya. Selanjutnya, kemampuan calon debitur atau capacity dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak bank dari kemampuan manajemennya dan sumber daya manusianya. Apakah ia mampu berproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya. Juga kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimilikinya. Yang ketiga ada modal debitur atau capital. Untuk memperoleh kredit, calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu. Jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat diteliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya. Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Maka itu, permodalan dan kemampuan keuangan dari debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Selanjutnya ada jaminan atau kolateral. Jaminan dalam istilah perbankan disebut dengan objek jaminan. Jaminan biasanya diartikan dengan harta benda milik debitur yang dijadikan jaminan atas piutangnya. Kredit senantiasa dibayangi oleh resiko. Untuk berjaga-jaga timbulnya resiko ini, diperlukan benteng untuk menyelamatkan, yaitu jaminan sebagai sarana pengaman atas resiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah di kemudian hari. Selanjutnya ada kondisi ekonomi atau condition of economic, kondisi atau situasi yang memberikan dampak positif kepada usaha calon debitur atau sebagai disebutkan dalam perjanjian pasal 8 Undang-Undang Perbankan, yaitu hubungan faktor ekonomi makro terhadap resiko produknya. Kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha, si pemohon kredit perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak bank untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul akibat kondisi ekonomi. Selanjutnya ada prinsip 7P. Yang pertama adalah kepribadian atau personality, yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Selanjutnya adalah para pihak, yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Selanjutnya adalah tujuan atau purpose. Maksudnya di sini adalah analisis tentang tujuan penggunaan kredit yang telah disampaikan oleh calon debitur. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, misalnya untuk modal kerja atau investasi atau sebagainya. Yang selanjutnya ada prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah pada masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Dengan kata lain, mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, melainkan nasabahnya juga. Selanjutnya ialah pembayaran atau payment, artinya sumber pembayaran dari calon debitur. Hal ini merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit diperoleh. Selanjutnya adalah perolehan laba, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya. Selanjutnya ada perlindungan, merupakan analisis terhadap sarana perlindungan terhadap kreditur. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit. Yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan melalui UU PK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit adalah mengenai klausula baku. Pemegang kartu kredit merupakan konsumen akhir karena mereka memanfaatkan kartu kredit guna membeli barang atau jasa selain untuk menarik uang tunai. Karena itulah UU PK dapat dijadikan dasar peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit di Indonesia. Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam UU PK mempunyai cakupan yang luas, meliputi bagaimana seorang konsumen mendapatkan barang atau jasa serta akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut. Dalam hal ini, perlindungan bagi pemegang kartu kredit mulai dari bagaimana kartu kredit tersebut didapatkan atau proses terbitnya kartu kredit sampai dengan akibat penggunaannya, apakah sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pemegang kartu kredit merupakan nasabah debitur karena mendapatkan fasilitas berupa kartu kredit. Undang-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. UUP memuat ketentuan-ketentuan kredit pada umumnya, yang berarti segala ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit juga berlaku terhadap perjanjian kartu kredit. Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang penyelenggaraan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
Sebagai upaya penerapan prinsip perlindungan nasabah, penerbit APMK serta peraturan pelaksanaan memperketat sejumlah ketentuan mengenai kartu kredit yang meliputi yang pertama mengenai pengaturan batas maksimum suku bunga kartu kredit. Besarnya bunga kartu kredit ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 3% per bulan. Dalam penetapan bunga, melarang praktek bunga berbunga alias bunga majemuk. Pada karakter bunga berbunga ini, nilai pokok utang naik terus setiap bulan karena tambahan-tambahan berupa denda, materai, dan iuran yang seharusnya tidak boleh dikenakan bunga, karena nilai pokok hutang yang seharusnya sama di bulan berikutnya sudah dikenakan biaya tambahan. Selanjutnya, pengaturan persyaratan pemberian fasilitas kredit dalam rangka menerapkan manajemen risiko yang meliputi yang pertama, kepemilikan kartu utama. Usia pemegang kartu minimal harus berumur 21 tahun atau telah kawin dan minimum berusia 17 tahun atau telah kawin untuk kartu tambahan. Kedua, pendapatan minimum adalah 3 juta per bulan. Yang ketiga, maksimal plafon kredit adalah 3 kali pendapatan per bulan dan penerapannya berlaku secara industri. Yang keempat, calon pemegang kartu yang pendapatannya per bulannya kurang dari 10 juta dikenakan pembatasan plafon serta pembatasan perolehan kartu kredit maksimum dari 2 penerbit. Yang kelima, calon pemegang kartu kredit yang pendapatannya per bulan di atas 1 juta tidak dikenakan pembatasan jumlah plafon dan kartu dari kedua penerbit sehingga analisis kredit sepenuhnya diserahkan kepada bank. Yang selanjutnya adalah pengaturan prinsip kehati-hatian serta perlindungan bagi pemegang kartu. Prinsip kehati-hatian ini dilakukan dengan cara penyeragaman pola perhitungan bunga kartu kredit, pengenaan biaya denda, serta kewajiban menyampaikan informasi kepada pemegang kartu. Informasi tersebut wajib menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon pemegang kartu. Selain itu, penerbit juga menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan atau dihubungi oleh calon pemegang kartu dan pemegang kartu dalam rangka melakukan verifikasi keberadaan segala fasilitas yang ditawarkan atau informasi yang disampaikan oleh penerbit. Selanjutnya, pengaturan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penagihan hutang. Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP tertanggal 7 Juni 2012 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Yang salah satu isinya mengatur mengenai ketentuan jasa penagihan kartu kredit atau debt collector. Di dalam melakukan kerjasama dengan pihak penagih hutang, pihak penerbit kartu kredit wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada sebagai berikut. Yang pertama, penagihan kartu kredit dapat dilakukan oleh penerbit kartu kredit dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan. Yang kedua, penagihan kartu kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, penerbit wajib memastikan bahwa tenaga yang melakukan penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Identitas setiap tenaga penagihan dipersiapkan dengan baik oleh penerbit kartu kredit. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi etika penagihan. Penagihan hutang kartu kredit dilarang dilakukan dengan ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit. Penagih juga tidak boleh melakukan tekanan secara fisik maupun verbal. Penagihan dilakukan langsung kepada pemegang kartu kredit, tidak boleh dilakukan kepada pihak lain. Dalam melakukan penagihan hutang melalui sarana komunikasi seperti telepon, dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Penagihan dilakukan dalam waktu pukul 8 sampai dengan pukul 20 di wilayah waktu setempat pemegang kartu, kecuali diperjanjikan secara khusus. Jadi dalam melakukan penagihan hutang, pihak penagih harus benar-benar memperhatikan etika penagihan kepada pemegang kartu. Penerbit kartu kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerja sama dengan penerbit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh Asosiasi Penyelenggaraan APMK. Jika penagihan kartu kredit dilakukan menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyediaan jasa penagihan, maka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B, juga berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penagihan kartu kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyediaan jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit. Yang kedua, kerjasama antara penerbit kartu kredit dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, penerbit kartu kredit wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan kartu kredit oleh perusahaan penyediaan jasa penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penerbit kartu kredit.
Selanjutnya mengenai pengaturan dalam rangka peningkatan pengamanan. Peningkatan keamanan bagi pemegang kartu kredit dalam melakukan transaksi, maka pihak penerbit wajib untuk mengimplementasikan mengenai PIN paling kurang 6 digit sebagai sarana verifikasi atau autentifikasi. Penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam perizinan, serta penegasan sanksi dalam penyelenggaraan APMK. PBI memberikan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan pihak penyelenggara APMK berupa teguran, denda, penghentian sementara seluruh kegiatan, serta mencabut izin penyelenggaraan APMK. Selanjutnya adalah mengenai peretasan kartu kredit. Kecanggihan teknologi di dunia perbankan tidak lepas dari pro dan kontra, terutama di bidang bisnis kartu kredit. Kecanggihan ini mengundang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah pembobolan atau peretasan kartu kredit. Pembobolan atau peretasan kartu kredit merupakan salah satu jenis cybercrime. Peretasan kartu kredit ini dikenal dengan nama carding atau credit card fraud. Carding merupakan salah satu bentuk pembobolan dan kecurangan di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit curian atau kartu kredit palsu yang dibuatnya sendiri. Tujuannya yaitu untuk membeli barang secara tidak sah atau menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain. Carding adalah kombinasi dari cybercrime dan peretasan teknologi yang tinggi. Carding juga merupakan salah satu kejahatan internet atau sering disebut cybercrime, yang dimana cybercrime merupakan kegiatan yang dapat dihukum dengan penggunaan proses dan pemindahan data melalui komputer, telepon genggam, kartu kredit, dan teknologi sejenisnya. Peretas atau hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Di Indonesia sendiri telah ada ketentuan undang-undang yang mengatur masalah cybercrime, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada beberapa cara peretasan yang dilakukan oleh pelaku sehingga dapat meretas data korban, yaitu diantaranya yang pertama, data dan nomor awalnya didapat dengan cara skimming, artinya merekam secara elektronik. Data pada magnetic strip skimming ini bisa dikerjakan dengan suatu alat sebesar bungkus rokok dan tergantung ada berbagai model yang dijual di pasaran. Biasanya si pelaku kejahatan dalam meretas data dan nomor dari kartu kredit asli akan menitipkan skimming tersebut di restoran, hotel, toko, atau tempat-tempat pembayaran dengan istilahnya gesek, yang artinya harus ada keterlibatan orang dari dalam tempat tersebut. Biasanya si kasir menyembunyikan skimmer di bawah meja dan melakukan 2 kali penggesekan tanpa sepengetahuan pemilik kartu. Yang kedua, cara lain peretasan data pemilik kartu kredit asli adalah bisa dengan cara memasang semacam chip pada terminal POS atau point of sale, yaitu sebuah alat gesek kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran pada restoran, toko, hotel, supermarket, dan si pelaku kejahatan di sini bisa petugas servis terminal POS, karyawan pada terminal POS, atau orang lain yang menitipkannya. Intinya bahwa chip harus dipasang oleh petugas yang menangani terminal POS, misalnya pada saat servis. Yang ketiga, maka dengan cara skimming dan chip information card verification value yang mempunyai 3 digit angka yang berfungsi sebagai pengaman kartu kredit akan ikut terekam. Yang keempat, dalam tindakan peretasan kartu kredit umumnya terdapat beberapa modus, antara lain yang pertama itu modus IDT, yaitu peretasan identitas orang lain yang dipakai untuk tujuan melakukan penipuan dan pemalsuan. Yang kedua, modus ATO atau account takeover, yaitu peretasan data orang lain yang bertujuan untuk mengendalikan rekening tanpa sepengetahuan pemilik rekening atau secara tidak sah. Yang ketiga, ada modus MTO, itu merchant takeover, yaitu peretasan data pemilik merchant yang bertujuan mengendalikan atau mengambil alih merchantnya secara tidak sah. Sekian penjelasan dari saya mengenai industri keuangan non-bank dan penjelasan mengenai kartu kredit yang menjadi salah satu jenis dari industri keuangan non-bank. Jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya jelaskan bisa berguna bagi orang yang mendengar. Terima kasih.